Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 105, Chapter 128, Tilting C. Seberapa tinggi badanmu? Bagian 1. Kalau aku jadi kau, aku akan berlutut lebih dulu kepala desa. Seekor serigala tersenyum di hadapannya. Seekor serigala yang menatap kawanan domba malang yang berkumpul di sekelilingnya. Saat mata dingin Vlad melintas di sampingnya, Stefan merasakan bulu kuduknya meremang. Dia cuma satu orang, sementara kita puluhan. Kalau kau maju duluan, kita bisa dengan mudah menundukkannya. Stefan tanpa sadar mendengus mendengar usulan konyol kepala desa itu. Tak peduli seberapa damai hidupmu selama ini, jika kau tidak bisa mengenali ancaman yang sedang tersenyum di depan mata, maka kau memang tidak pantas menjadi kepala desa. Kalau begitu, kami akan pergi. Apa? Dengan kata-kata itu, Stefan dan para tentara bayaran mulai mundur perlahan. Mereka yang hidup di persimpangan hidup dan mati mengenali serigala kejam yang tersenyum di hadapan mereka, dan tidak ragu menundukkan kepala. Kenapa kalian melakukan ini? Kalian tidak disewa untuk hal seperti ini. Kenapa mundur? Para penjaga desa yang berkumpul dengan tombak di tangan terkejut melihat para tentara bayaran meninggalkan medan tanpa ragu. Orang itu adalah seorang satria. Apa? Dia satria sungguhan. Beberapa tentara bayaran yang mengenali Vlad memberitahu penduduk desa dengan suara pelan sambil terus mundur. Tak peduli berapa banyak orang yang kalian kumpulkan, kalian tidak akan sanggup menghadapi pria itu. Segera turunkan senjata kalian, bodoh. Keheningan menyebar. Udara semakin dingin. Meski hanya satu orang, kekuatan dalam mata biru itu menekan puluhan orang sekaligus. Barulah para penduduk desa menyadari situasinya. Mereka menelan ludah dan menatap Vlad dengan gugup. Kalian beruntung. Napas kuda hitam itu menjadi kasar. Cukup kasar untuk menginjak-injak manusia di depannya kapan saja. Karena dunia yang disentuhnya kini bergetar hebat. Karena aku datang ke sini untuk liburan yang tenang. Begitu pedang ini tercabut, tidak ada jalan kembali. Dunia yang membesarkannya telah mengajarinya satu hal. Jika pedang sudah ditarik, jangan berhenti sebelum semuanya selesai. Dan ia tidak terbiasa bersabar. Jangan sia-siakan kesempatan terakhir yang kuberikan, kepala desa. Meski kalian hanya hidup di dunia kecil, sekarang waktunya memahami kenyataan. Siapa orang yang berdiri di hadapan kalian sekarang, dan apa yang sedang kalian lakukan padanya? Penduduk desa yang akhirnya berhadapan dengan kenyataan setelah melalui amarah, rasa malu, dan prasangka, bibir mereka membiru. Ujung tombak mereka bergetar, begitu juga mata mereka. Rumah kepala desa dipenuhi keheningan berat. Sebagai rumah terbesar dan paling luas di desa, ruangannya terasa nyaman, tetapi tekanan di udara sulit dibayangkan. Kami tidak berani mengakui keberadaan satria itu. 3 koin emas per orang. Ya? Tatapan dingin Vlad menyapu kepala desa, yang bertanya dengan bodoh. Mereka adalah orang-orang yang mengancam dengan tombak. Namun, kami juga tidak bisa mengabaikan orang-orang yang menerobos rumah Goethe. Ada puluhan penduduk desa yang sebelumnya mengarahkan tombak padanya. Namun, membunuh mereka semua hanya karena bersikap bermusuhan tidak akan membuatnya berbeda dari pembunuh biasa. Sebesar apapun hak seseorang, hak itu tetap harus digunakan dengan akal sehat. 3 koin emas per pemuda. Tetapi tuan, di desa kecil seperti kami, 3 koin emas itu, putramu bernilai 10 koin emas. Meski begitu, kesepakatan yang menghina ini tidak bisa begitu saja ditolak. Vlad sedang mengajukan rencana kompensasi yang bahkan Baron Rosmitz, penguasa wilayah ini, hanya bisa mengangguk menerimanya. Jumlah emas itu memang berlebihan.
Tetapi bagi pihak yang harus membayar langsung, rasanya seperti petir di siang bolong. Kalau benar-benar tidak bisa membayar, masih ada cara lain. Katakan saja. Kepala desa menundukkan kepala, mencoba mencari solusi selain emas. Namun ia seharusnya tahu, cara termurah untuk menyelesaikan masalah di dunia ini adalah dengan uang. Potong lengan kiri masing-masing dari mereka. Itu tuan. Vlad adalah pria yang tumbuh di lingkungan keras dan bersumpah membawa pedang tajam sepanjang hidupnya. Kata-katanya mengandung ketulusan dingin yang bisa dipahami siapapun. Tentu saja, putramu harus kehilangan kedua lengannya. Menghadapi mata Vlad yang bersinar terang, kepala desa tak lagi punya kekuatan untuk membuka mulut. Tidak ada lagi negosiasi. Jika semua tawaran ini ditolak, nyawa putranya dan para bajingan lancang itu akan melayang. Ada yang ingin kau katakan lagi? Tidak. Kalau begitu, pergi. Ia telah menyeret desa ke dalam krisis karena penilaian yang keliru. Namun kepala desa yang memegang keputusan akhir tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan pergi. Karena kesalahan yang tak bisa diperbaiki itu berasal dari mereka sendiri. Kau juga punya sisi seperti ini. Untung kau tidak maju, Stefan. Aku sudah berpikir untuk menjadikan seseorang sebagai contoh. Stefan berhenti dan menurunkan kerah jaketnya mendengar ucapan Vlad yang terdengar santai. Nada Vlad yang amarahnya belum sepenuhnya padam terasa penuh duri. Karena kami sangat tahu seperti apa pribadi kesatria itu. Vlad menepis teh yang disuguhkan kepala desa dan berdiri. Matanya beralih ke deretan botol alkohol di lemari. Lalu kenapa akhirnya jadi seperti ini? Rasanya ini tidak akan berakhir di sudut ladang saja. Apakah ini mead? Mata Vlad berbinar saat menemukan minuman yang jarang ditemukan di wilayah utara. Tempat bunga pun sulit tumbuh. Yah, kalau dipikir-pikir, alasan kami ada di sini juga karena kebajikan ksatria. Saat Vlad memahami maksud Stefan, ia terdiam. Tidak buruk juga. Sudah lama aku tidak melihat pedesaan. Udara di sini terasa segar. Mari minum ini. Aku ikut. Vlad membuka mead milik kepala desa tanpa ragu. Seolah itu miliknya sendiri. Lalu menuangkannya untuk Stefan. Vlad pernah bertarung dengan Count Vitskaya di Tanovo. Bagi Vlad yang memang berniat pergi, itu bukan masalah. Namun bagi tentara bayaran Thornwood yang ingin menetap, mereka terpaksa kembali mengembara mencari pekerjaan. Apa yang dikatakan Stefan bukan hinaan, melainkan kenyataan. Jadi, urusan apa yang membawamu ke sini? Prinsipnya, informasi permintaan tidak boleh dibuka tanpa izin pemberi tugas. Vlad berhenti tersenyum mendengar candaan Stefan. Hubungan yang terjalin lewat minuman keras yang enak. Suasana berat yang menekan sejak tadi akhirnya sedikit pecah. Kau menyelamatkan nyawaku. Kali ini dan yang sebelumnya juga. Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saat itu tidak ada ksatria di jembatan. Posisi pemimpin tentara bayaran bukan sesuatu yang diraih hanya dengan makan roti dan daging. Itu juga menuntut kemampuan menciptakan suasana nyaman dan mempromosikan diri. Seperti saat ini di hadapan Vlad, ini bukan rahasia besar. Lagi pula, banyak yang sudah mengetahuinya. Stefan meneguk minuman yang dituangkan Vlad, lalu mendekatkan kepalanya seolah takut ada yang menguping. Sepertinya perang akan segera pecah di sini. Perang? Ya, perang wilayah. Pada dasarnya sengketa tanah antar bangsawan. Mendengar kata-kata tak terduga itu, Vlad meletakkan gelasnya dan duduk tegak. Dunia yang belum pernah ia sentuh mengalir dari mulut Stefan. Lanjutkan. Permintaan yang kami terima dari Baron Rosmith adalah melindungi desa ini dari para bandit. Tentara bayaran Thornwood yang mencari wilayah baru untuk menetap, tiba di desa Wisteria setelah menerima tugas semacam penjagaan. Ini karena serangan bandit semakin sering terjadi di dekat perbatasan wilayah Baron. Apa hubungannya bandit dengan perang wilayah? Itu inti masalahnya. Meski rumah kepala desa kosong, Stefan tetap mendekat dan berbicara pelan. Orang-orang yang merampok itu bukan bandit biasa. Meski penduduk desa tidak menyadarinya, Stefan dengan pengalaman panjangnya sebagai tentara bayaran bisa mengenalinya. Cara bandit-bandit itu bergerak sangat mencurigakan. Cara mereka merampok dan mundur sangat rapi dan bersih. Seperti tentara terlatih. Mungkin Baron Rosmith juga mengetahuinya. Bandit yang merajalela sekarang bukan orang sembarangan. Menurutku ini semacam pendahuluan. Mereka sedang mengamankan jalur menuju Marsia.
Sebelum perang diumumkan, musuh membersihkan desa-desa sekitar dan menguasai akses ke Marcia. Dan Baron Rosmith, dia sedang membeli waktu. Baron Rosmith mengorbankan beberapa desa untuk mendapatkan waktu dan pasukan guna membangun garis pertahanan. Penyerang dan bertahan. Kedua pihak mungkin membuat keputusan strategis yang benar. Namun pada akhirnya, yang dikorbankan hanyalah para penduduk desa yang tidak tahu apa-apa. Kami berencana bertahan sampai minggu ini, lalu mengumpulkan bayaran dan pergi. Kau tidak mungkin bertahan di kapal yang sedang tenggelam, bukan? Serius? Meat yang diminumnya terasa pahit. Ia datang untuk berlibur, tetapi seolah ada sesuatu yang kembali menariknya ke pusaran masalah. Namun, mungkin itu memang tak terhindarkan. Kemanapun ia pergi. Siapa lawannya? Sepertinya Baron Pylos. Serangan datang dari arah sana. Pylos? Meski pemahamannya tentang keluarga bangsawan belum mendalam, nama Pylos jelas terasa familiar. Pylos, Pylos. Vlad memejamkan mata, mengais ingatan. Saat nama yang terkubur itu muncul, aroma lemon samar terasa di ujung hidungnya. Seperti dugaan, kekuatannya luar biasa. Tidak heran mereka disebut babi lumpur. Kalau tertangkap di sana, tulangmu pun tidak akan tersisa. Ada tanah tempat ia melangkahkan kaki pertamanya sebagai ksatria. Duel saat itu tidak dimulai dengan terhormat, tetapi berakhir dengan gemilang. Tatapan tajam tertuju pada bocah yang memikul kehormatan yang dititipkan Joseph di punggungnya. Seorang satria yang murka karena tidak mampu mengalahkan pria yang telah dikalahkan gurunya Jagger. Tolong, aku akan memberikan apapun yang kalian mau. Cerititan bercampur asap menyengat menggema di mana-mana. Di dalam desa kecil itu, suara-suara yang tak lagi bisa melarikan diri berputar dan menetap. Colin, lapor, bau darah dan suara tangisan. Di tengah pembantaian itu, seorang pria berkulit gelap mengunyah dendeng keras seolah tak terjadi apa-apa. Desa ini sudah sepenuhnya dikuasai. Apakah semua yang perlu diambil sudah didapat? Jika sebuah desa akan dibakar, maka wajar untuk mengambil barang-barang berguna. Bagaimanapun, benda-benda itu tidak akan lagi memiliki pemilik. Hanya ini saja? Sepertinya desa yang sangat miskin. Bukan kota, hanya desa. Tersembunyi di sudut pegunungan, tak mungkin ada jarahan yang memuaskan. Wajah pria bernama Colin berubah, jelas tidak puas dengan hasil di hadapannya. Tapi desa berikutnya akan sedikit berbeda. Itu desa dekat Marcia, dan kepala desanya mantan pemungut pajak. Begitu ya. Ekspresi babi hutan itu akhirnya tampak senang saat mencium aroma koin emas yang diidamkannya. Jika mantan pemungut pajak, pasti ada dana sesogokan yang disimpan dengan berbagai alasan. Desa mana yang akan kita tuju selanjutnya? Namanya Desa Wisteria. Colin menyimpan belati yang digunakannya untuk memotong daging dan berdiri. Senja mulai turun. Mungkin koin emas berkilau menanti di arah matahari terbenam. Selesaikan cepat anak-anak. Siap Colin. Ksatria adalah pedang. Dan pedang adalah alat. Tergantung siapa yang menggenggam gagangnya, seorang ksatria bisa tampil dalam banyak wujud. Hari ini Colin dari keluarga Pylos yang menyerahkan kehormatannya demi perintah tuannya tak lagi tampak seperti ksatria. Yang tersisa hanyalah sosok bandit kejam. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.